sahabat Raka, Syagidok ngajak kita jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Nanti saya kasih tahu sahabat Raka ya. Oke, di jam 4 sore ini saya Jan Marlon sudah kedatangan tamu. Tadi sempet ya saya udah kasih infonya untuk sahabat Raka. Nah, Anda yang pengen jalan-jalan, khususnya jalan-jalan ke luar negeri, tahu dong, harus tahu info-info terbaru saat ini. Nah, rekan-rekan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung ya, di sore ini sudah ada Mas Tias dan Mas Wahyu yang akan bantu kita. Mas Tias ini Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan. Langsung saya kita sapa ya. Halo Mas Tias. Halo Mbak. Kabar baik? Baik. Oke. Lalu ada Mas Wahyu sebagai Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Halo. Halo Mbak Jen, selamat sore. Sore ya. Nah sahabat Raka, kita akan ngobrolin soal paspor online. Pengen tahu dong, ini teknologi terbaru atau mungkin Anda yang belum familiar pengen tahu ada update apa dari kantor imigrasi? Boleh merapat ya lewat WhatsApp di 0811 149 7787 atau Anda mau nonton langsung, ada loh kami di YouTube channel di Raka FM _Bandung. Oke, langsung dengan pertanyaan pertama nih ya untuk narasumber kita sore ini, sahabat Raka. Ada sedikit pengantar dulu nih, Mas, buat kita ya untuk pengen tahu lebih dekat, kenal begitu tentang kantor imigrasi ini sendiri. Silakan. Siapa nih? Abang Mas Tias, Mas Wahyu? Saya dulu. Oke, silakan. Agak lebih dekat mungkin, Mas? Ya. Ya. Halo, selamat sore sahabat Raka, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Wahyu Purwanto. Saya sebagai Kasubsi Teknologi Informasi di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Perlu sahabat Raka ketahui bahwa Kantor Imigrasi merupakan unit pelayanan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengurusi pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Untuk warga negara Indonesianya, kami memberikan pelayanan berupa dokumen perjalanan Republik Indonesia atau yang umum kita kenal dengan nama paspor. Sedangkan untuk warga negara asing itu ada banyak, ada pemberian izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan, perpanjangan visa on arrival, affidavit dan lain-lain lah. Untuk asing banyak sekali. Oke, ini kalau kami sebagai awam ya, tadinya dengar kata imigrasi mikirnya tuh Departemen Luar Negeri. Urusannya keluar, bukan ya? Bukan. Kita di bawah Kemenkumham. Hukum dan HAM. Oke. Jadi tadi mungkin sedikit sudah dijabarkan ya, ada yang kita akhirnya tangkap. Oh iya ngurusin ini, oh iya ngurusin itu. Tapi cakupan tugas tanggung jawabnya sendiri lebih ke apa ini? Memastikan apa dan apa? Boleh dibantu. Kalau dari kita sendiri, kalau dari kita sendiri itu sebetulnya juga ada untuk pengawasan orang asing, Bu. Oke. Mbak Jen. Jadi ada pengawasan orang asing itu, misalkan ada problem di wilayah Bandung atau kecamatan atau kelurahan, bisa langsung laporkan aja kepada kita ke kantor imigrasi. Oh begitu. Atau bahkan bisa juga hotline-nya kita di kantor imigrasi, nomor teleponnya 022 727 sebentar, 2081. Berapa? Maaf, diulang. 022 7272 ya 081. Wah, 081. Jadi kalau untuk misalkan ada permasalahan, ada orang asing, misalkan ada Mbak Jen melihat, ini orang asing kok tinggalnya lama sih di sini. Oh, ada kepo juga terus, ya saya. Misalkan gitu kan, misalkan Yeah. ngerasa terganggu gitu loh, ngelihat ada orang asing kok di sini lama banget. Padahal dia kan orang baru, biasanya kan dia harus laporkan ke RT RW, ya kan Mbak. Nah, sedangkan warga negara Indonesia kan harus wajib juga untuk bisa tahu apa sih kegiatan orang ini. Bisa aja kalau misalkan Mbak Jen ngerasa terganggu, bisa langsung infokan kepada kami. Oh begitu ya. Jadi sepanjang kalau kita ngerasa wah ini orang asing ini sepertinya agak mencurigakan, tanda kutip ya, kita ke imigrasi. Betul. Oke, bukan ke polisi. Kita kalau sesuai dengan undang-undang kita, dulu waktu itu memang di tahun 92 ya Bang ya,
92 itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 92 memang kepolisian memegang untuk dalam hal pengawasan orang asing. Tapi semenjak ada undang-undang kami yang baru tentang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, itu sudah dikembalikan kepada kami. Baik. Tetapi bisa juga dikoordinasikan. Ini menarik karena jujur kami baru tahu akhirnya ya. Oh, ternyata ini masuk dalam ranahnya keimigrasian. Betul gitu sekali. Ya. Oke, baik. Nah, berikutnya tadi salah satu layanan yang mungkin paling rame untuk WNI ya itu ngurusin paspor untuk ke luar negeri. Ya. Nah, boleh ada update apa nih tentang paspor? Kalau update sih sebetulnya enggak juga sih, udah lama. Oh, udah cukup lama. Tapi mungkin belum semuanya mengetahui seperti itu. Betul. Kalau untuk WNI tadi kita ada pelayanan paspor gitu. Apa ya pelayanan paspor itu jadi kalau dulu tahun berapa ya Bang ya, jadi waktu itu tahun sebelumnya itu ada aplikasi yang namanya aplikasi Apapo. Iya, itu tahun 2000. Apapo itu singkatan. Apapo itu singkatan aplikasi pendaftaran antrian paspor online. Oke. Itu tahun berapa Bang ya? Tahun sekitar 2018 ya. Berarti sebenarnya sudah ada aplikasi juga ya sejak 2018. Tapi sekarang kita punya aplikasi baru penggantinya Apapo yang namanya disebut M-Paspor. M-Paspor. Ya, M-Paspor. Baik. Nah, sebelum kita ke M-Paspor, ada kesamaan mungkin hanya dipindahkan secara online dari yang manual ke online atau bagaimana? Atau ada perlakuan khusus? Misalnya dulu manual. Ya, dulu memang sebelumnya manual, terus kemudian beralih ke tadi aplikasi Apapo, sekarang ganti lagi menjadi M-Paspor. Seperti itu. Untuk M-Paspor ini pertama kali diberlakukannya itu 27 Januari tahun 2022. Baru ya? Oke. Seperti itu, ketika itu tanggal 26 Januarinya itu hari ulang tahun imigrasi. Besoknya launching M-Paspor ini. Baik. Ya, tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan paspor seperti itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan dalam pembuatan paspornya dari manual ke online. Syaratnya apakah masih sama? Kalau untuk persyaratan sama aja Mbak Jen. Tapi ini lebih dipermudah. Kenapa dibilang permudah? Sebelumnya kan Apapo itu tidak perlu yang namanya dilakukan pembayaran di awal. Kalau untuk sekarang kita harus pembayaran di awal. Kenapa kita bilang dipermudah? Untuk dipermudah kepada orang-orang yang tidak menyalahgunakan. Mbak Jen, kenapa dibilang menyalahgunakan? Banyak yang mencari kesempatan. Coba deh Mbak Jen lihat. Ada juga loh di Tokopedia itu ada yang mencoba menjual antrian. Padahal kita nggak jual antrian di situ, ya Bang ya. Nah, itulah sebetulnya mempermudah masyarakat yang sudah mengenal gadget, yang sudah mengenal namanya di digital. Jadi mereka bisa melalui aplikasi, tinggal download di Play Store dan App Store. Itu tinggal di-download, ikutin semua alurnya. Nanti itu setelah sudah didaftarkan semua dari KTP itu dipoto, KK dipoto, akte kelahiran dipoto sesuai dengan persyaratan yang untuk pembuatan paspor. Nanti barusan dilakukan pembayaran. Nah, jadi orang yang calo-calo atau mohon maaf ya, ada yang menjual-jual itu, akhirnya kan dia nggak bisa bermain itu. Itulah gunanya adanya M-Paspor ini gitu loh. Jadi bisa dibilang memangkas waktu antrian, memangkas jalur juga, jadi nggak ada calo. Betul. Karena calo pun akan berpikir ribuan kali, karena dia harus bayar duluan gitu. Itu dia. Oke, baik. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri tadi adalah membuat paspor itu kakak. Ini kita refresh aja lagi ya. Apa tadi Mas? KTP, IKTP, kartu keluarga, akte lahir, atau ijazah. Oh, begitu. Atau buku nikah. Yang ketiga itu opsional pilihan. Opsionalnya untuk menggantikan salah tiga tadi? Enggak. Akte lahir atau ijazah atau
buku nikah Oke, atau tapi akta perkawinan. Tapi yang IKTP dan KK itu wajib. Oke, baik. Tadi by the way kita ngobrol-ngobrol M-Paspor ini wajib ya? Iya, Ya, sekarang semua online melalui M-Paspor ini. Oke. Tapi malah juga untuk dikhususkan kepada orang-orang yang layanan ramah HAM terkait itu anak di bawah umur, ibu menyusui, sama orang tua yang lansia, itu mereka bisa dilakukan namanya layanan ramah HAM. Ramah HAM. Iya. Itu maksudnya? Jadi selain online di kantor kami pun buka layanan namanya pelayanan ramah HAM. Ramah HAM. Sesuai kementerian kami ya. Ya, betul. Kemenkumham itu ramah HAM. Ramah HAM. Itu bisa tidak online, tetapi ada kategorinya. Yang pertama tadi lansia di atas 60 tahun, kemudian penyandang disabilitas, terus ibu hamil, ibu menyusui, balita, ataupun orang sakit tapi dengan surat diagnosa yang pasti dari dokter, itu bisa datang langsung tanpa online gitu. Betul. Ya, itu ada pengecualiannya ya, sahabat betul Raka. sekali. Baik, ini kita akan lanjutkan, tapi kita tahan dulu. Ada yang mau lewat sesaat lagi, tapi sahabat Raka yang mau bertanya boleh banget ya. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp kami 0811 149 7787 atau bisa langsung lewat YouTube channel kami. Sedang live streaming saat ini ya. Silahkan cek di Raka FM _Bandung. Sesaat lagi kami akan kembali. Stay tuned.
98,8 Raka FM, Bandung Inspirasiku. Ya sahabat Raka, obrolan sore hari ini tentang paspor online bersama Mas Tias Aditya Hendra dan juga Mas Wahyu Purwanto dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung ya. Dan sudah ada yang bertanya juga, ada Yayu di Cimahi, tapi sebentar kita simpan dulu ya pertanyaan Yayu. Kita mau lanjutkan. Tadi kita sudah download M-Paspor istilahnya. Yeah. Nah, langkah berikutnya apa saja nih Mas? Mungkin secara mekanismenya bisa dibantu. Setelah download M-Paspor itu memang ada di App Store atau di Play Store. Setelah itu kita membuat akun. Setelah membuat akun, sudah ada akun, kita tinggal masuk. Kemudian kalau mau buat paspor tinggal isi data, kemudian upload dokumen persyaratan. Setelah itu pilih kantor imigrasi. Setelah pilih kantor imigrasi, pilih tanggal kedatangan. Maksudnya kantor imigrasi yang terdekat yang akan didatangi gitu ya? Bebas. Mau di mana saja di situ tersedia, dari yang terdekat sampai yang terjauh, tergantung posisi GPS kita. Mendeteksi seperti itu. Setelah itu pilih kuota, tanggal yang tersedia. Setelah pilih tanggal yang tersedia, kemudian jam kedatangan kami ada pilihannya pagi dan siang. Setelah mendapat tanggal dan jam kedatangan, kemudian bayar paspor. Untuk harganya kalau yang paspor biasa itu 350.000, sedangkan elektronik paspor 650.000. Baik. Nah, pembayarannya itu bisa di 78 bank persepsi sudah ada semua, kantor pos bisa, Indomart bisa, Bukalapak, Tokopedia juga bisa, semua bisa mudah. Betul, untuk cara pembayarannya ya. Sangat dipermudah. Ini sesuai dengan pertanyaan Yayu di Cimahi ya, tapi Yayu juga ingin bertanya tentang apa ini sama dengan perpanjangan. Ini kan pembuatan. Untuk perpanjangannya sama juga. Perpanjangan itu untuk orang umum bahasanya. Sebetulnya kalau kita itu kalau nanti pada saat download itu ada dibunyikan, Mbak. Ada tulisan baru dan pergantian. Penggantian. Kalau paspor nggak bisa diperpanjang, nanti panjang. Kertasnya panjang nanti jadinya. Bisa juga ya, humor nih orang. tapi memang benar. Betul itu, di paspor Thailand dan paspor India diperpanjang itu ditambah. Begitu. Panjang paspor untuk yang tahun-tahun kemarin, sekarang sih udah enggak. Gitu. Jadi enggak ada. Jadi halamannya ditambah terus. Panjang. Okay. India ya, Bang ya? India sama Thailand. Baru tahu juga ya ini. Nah, kalau tadinya saya berpikir kalau paspor online itu artinya kita dapat paspor online, maksudnya tadi yang elektronik itu ya? Yang biasa. Jadi kan pada saat M-Paspor tadi yang dijelaskan sama Pak Wahyu, nanti kan si pemohon itu nanti memilih mau paspor biasa atau paspor elektronik yang harganya berbeda. Yang biasa 350, yang e-paspor itu 650. Kenapa dia lebih mahal? Karena fiturnya lebih canggih. Di situ ada chip yang ditanamkan, kemudian untuk pengamanan kitanya pun lebih bagus, maksudnya lebih susah untuk kemungkinan untuk dipalsukannya. Kemudian jika melintas melalui bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Batam, Juanda, itu nggak perlu diperiksa lagi sama petugas imigrasi. Ada antrian khusus namanya AutoGate. Iya, betul. Cukup di-scan aja paspornya. Oke. Soalnya kalau saya baca-baca kan paspor Indonesia termasuk yang cakep ya, desainnya gitu kayaknya. Sayang gitu kalau nggak ada. Oke, tapi itu termasuk pilihan juga ya, sahabat Raka. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada apa tadi, kita sudah dapat antrean. Nah, ini ada yang bertanya, beberapa waktu lalu saudara dan ibu saya mau bikin paspor untuk umroh, disarankan daftar online. Tapi ketika dicek ke bagian antrian lumayan bulan depan. Nah, apa memang seperti itu? Sedangkan ini keberangkatannya udah mepet, bagaimana? Oh baik, kalau misalkan ada momen si pemohon itu dia ada mau keberangkatannya akan dipercepat, atau misalkan dia tidak mengetahui bagaimana alurnya,
Kita ada pelayanan dan juga ada pelayanan namanya pelayanan percepatan. Percepatan. Ya, jadi ntar si pemohon bisa langsung datang ke kantor imigrasi dari jam antriannya jam 7. Kita Jam 7 sudah buka. Jam 7 sudah dibuka. Nanti dibuka jam 8 untuk dilakukan pendataan. Setelah itu nanti langsung diberikan izin masuk untuk bisa daftar melalui loket pemeriksaan. Baru nanti diberikan untuk bisa foto. Jadi ada solusinya. Pasti ada solusinya. Tapi secara normalnya memang cukup lama. Ibaratnya ini ekspresnya. Ini resmi dari pemerintah. Ada PNBP-nya, tambahannya itu 1 juta rupiah. Ya, betul. Oke, ada tambahannya ya. Yang betul. Dipergunakan bagi yang urgent seperti itu. Baik. Harganya 1 juta, paspornya 350. Untuk yang biasa, untuk yang e-paspor 650. Jadi totalnya 1.350.000 atau 650. Baik. Nah, berikutnya nanti setelah kita dapat antri, kemudian kita sudah masuk, ini refresh lagi ya untuk prosesnya. Berarti prosesnya sama ya seperti biasa, seperti manual. Harus difoto, begitu? Iya, betul. Jadi harus difoto. Jadi kenapa harus didaftarkan online? Ini ceritanya dari dulu si masyarakat ini datang ke kantor imigrasi itu bisa tidak menentu ya Bang ya. Bisa dulu tuh bisa jam 4 itu sudah ngantri Mbak. Jam 4 pagi sudah ngantri. Jadi zaman dulu itu nyampe dipasang sepatu atau sendal tinggal di situ untuk sampai menunggu dibuka. Saya dapat kok zaman itu. Merasakan. Jadi mengapa pimpinan kita di pusat mengeluarkan adanya antrian online agar untuk mengatasi antrian-antrian yang membludak, nggak bisa kita memberikan yang istilah katanya seharusnya lebih baik lagi. Jadi nggak bisa kita harus seperti ini terus gitu loh. Jadi makanya pimpinan melakukan adanya antrian M-Paspor. Tapi tetap harus foto. Harus foto. Dan juga harus diwawancara ya. Betul. Pertanyaannya pertanyaan misalnya si A pertanyaan berbeda dengan si B itu berdasarkan apa sih, Mas? Kalau kita sendiri melihat itu dari profilingnya orang. Kenapa kita penyampaian seperti itu? Itu kita bisa melihat dari gelagat yang bersangkutan. Karena kan petugas imigrasi atau pejabat imigrasi yang di counter atau di loket wawancara itu tiap hari kan melihat orang, Mbak. Betul. Jadi kita bisa tahu ini orang mau ngapain sih. Gitu. Tapi terkadang pun juga kita namanya juga manusia pasti ada lalainya Bang ya. Ada yang terkadang kelewat, maksudnya ada yang mungkin karena capek. Kita soalnya dalam sehari antrian kita tuh 250. Dalam sehari kita melayani permohonan masyarakat se-Jawa Barat yang online itu 250. Itu belum lagi yang namanya antrian prioritas yang tadi disebut. Prioritas itu dari jam 8 sampai jam 10 bisa nyampe 60 ya Bang ya. Jadi emang bener-bener kita itu melayani bener-bener sebanyak itu Mbak. Melayaninya. Kebayang ya. Itu capeknya. Mungkin nanti teman-teman kalau datang ke petugasnya bisa sambil senyumin duluan. Capek ya Mas gitu. Tapi insya Allah petugas kita profesional. Yes. Nah berikutnya ini setelah semuanya selesai proses wawancara, terus ada apa lagi? Setelah itu menunggu untuk pengambilan. Setelah foto dari pertama kan dari dia memberikan antrian itu diserahkan kepada petugas loket pemeriksaan, menunggu untuk foto dan wawancara. Setelah dilakukan foto dan wawancara nanti menunggu 4 hari kerja. Cukup 4 hari. Cukup 4 hari kerja. Pasti. Itu pasti ya. Nah, senangnya kalau semua serba online ya, serba cepat. Baik. Ini by the way kita sudah di menit-menit terakhir loh. Boleh mau ngasih catatan apa untuk sahabat Raka terkait dengan paspor online, silakan. Dari Mas berdua juga boleh. Iya, yang pastinya dengan adanya M-Paspor ini memudahkan masyarakat. Tadi setelah dia pilih tanggal kedatangan yang sesuai yang tersedia, jam kedatangan, datang ke kantor tinggal foto, wawancara, sidik jari,
kemudian selesai 4 hari kemudian paspor bisa diambil. Jadi semuanya itu untuk memudahkan masyarakat. Betul itu. sekali. Iya. Betul, sangat mudah. Ya, mau menambahkan boleh Mas menurut Tias? saya sama juga sama kayak Pak Wahyu sampaikan. Untuk saat ini sih pelayanan imigrasi sangat terbuka. Apabila memang ada sesuatu kendala, silakan langsung laporkan kepada kita. Di nomor teleponnya berapa Bang, izin? Ada di helpdesk di 0811 244 1111. Juga di 0811 226 1111. Juga bisa follow medsos kami di Instagram Kantor Imigrasi Bandung, ada di Twitter @kaningbandung atau di Facebook Kantor Imigrasi Bandung. Betul sekali. Ini sosial media biasa lagi rame kan, jadi pada ke sosial media kepoin ya. Ini Kantor Imigrasi di sosial media. Terima kasih banyak Mas Wahyu, Mas Tias ya untuk infonya. Sebenarnya masih banyak loh yang pengen saya tanyain, tapi nanti aja ya, semoga ada lain waktu. So sahabat Reka, terima kasih untuk atensi Anda. Acara Fun and Fresh, Fun Info and Fresh Music kita lanjutkan kembali. Stay tuned.